majnun. Artinya? Los. Artinya nggak tahu. Apa artinya ini? Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Anjir kau. Siapa ini yang bikin, Bang? وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Artinya? Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Video yang akan kita reaction ini termasuk lucu ya. Karena beberapa waktu yang lalu saya pernah juga reaction di video yang berbeda, namun masih dalam konteks yang sama, yaitu ketika live-nya Mata Pisau dan dia bergabung dengan beberapa teman-teman yang beragama Islam, khususnya yang muslim atau yang muslimah atau yang wanita. Justru dia menyuruh mereka untuk baca satu ayat dan mereka kaget karena ternyata mereka hanya tahu baca itu ayat tapi mereka nggak paham itu artinya. Langsung aja, ada 3 video dari Mata Pisau dan nanti salah video yang terakhir itu justru mbaknya itu auto ragu-ragu dengan imannya sendiri. Oke, langsung aja kita ke video-videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang mau ngajak PK ya? Boleh. Lagu Galatinan Luku. Absen dulu yang mau request ya. Ini kontennya nyanyi-nyanyi ya? Wih 15. Iya, kontenku nyanyi sama PK kalau lagi gabut ya. Thank you yang udah follow, jangan lupa absen, bantu tap-tapnya ya semuanya. Boleh request lagu nggak? Boleh tapi absen dulu Bang. Kepri di mana di Tanjung Pinang. Follow host absen share posting ulang tap-tap. Berkah teh. Gimana gua harus absen? Jadi request nggak bisa nih? Mau request apa Bang? Bentar. Sabar ya Dek ya, Mami masih mau nyanyi dulu. Ustadz, ya, Abang Ustadz ya, katanya Abang Ustadz. Bukanlah. Gua misionaris kali. Anjay, 200 Muhammad Untu ini. Keponakan kandung Habib. Bukan Ustadz, kalau mau dibaptis panggil saya aja. Astagfirullahalazim. Bang. Daripada gue dipanggil Ustadz gitu kan. Oi, suruh buka Al-Hijrah 6 Kak. Bang disuruh buka Al-Hijrah 6. Al-Hijrah ayat 6. Al-Hijr 6. Itu Ustadz Pisau. Keponakan kandung Habib Bahar. Siapa itu? Woi, lu jangan dusta di situ ya. Habib Bahar tuh yang mana? Gak kenal juga gua. Mantap. Keponakan kandung Habib Bahar. Ih, banyak yang nyepam gitu. Ustadz keren. Penontonnya 900 mata memandang. Iya. Bismillah. Coba tes dia Kak. Ustadz bisa baca Al-Hijrah 6. Coba Bang. Bentar ya. Habis itu aku nyanyiin. Oke. Harus mau diajarin Ustadz. Tapi aku bisa baca tapi kadang-kadang tajwidnya nggak bagus. Dia punya nanti kamu ajarin ya. 23 pesantren. Wih, keren. Kaget lah. Cewek. Iya. Aku baca kalau tajwidnya nggak bagus, kamu nanti bantu ya. Aku aja nggak bagus. Gimana aku mau bantu? Kristen itu. Bukan kalau baca tuh yang mana bisa. Yang mana sih? Ustadz apa Kristen sih? Misionaris sudah dibilang.
Dia anak Habib Mokondo, anjay. Mokondo dibilangnya. Wa qulu ya ayyuhalladzi. Salah ya. Ustaz. Gimana sih? Aduh, Gimana sih typingannya ini? nggak kebaca ini. Cepet banget itu. Makanya dia Surah bukan Al-Hijr ayat 6. Kristen itu Kak. Kristen. Wa qulu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca. Dia keponakan. Kak, ini benar gak sih? Haji sama Pak Habib yang mana benar? Keponakannya Habib. Ada yang bilang Syam, Habib Mokondo. Apaan sih ini? Banyak yang typing kayak gitu loh, maaf ya. Belajar Pak Habib, Ustaz, anak Habib asal NTB. Ustaz, ada yang bilang Ustaz. Netizen. Lanjut Bang, lanjut. Ya udah dibaca, kamu lagi ya. Aku. Oh, udah baca ya? Ya coba kamu. Lagi dong. Kamu dong ganti-gantian. Aku nggak bisa baca. Aku cuma Serius? bisa baca dalam hati nih. Aku bisa baca dalam hati ya. Serius? Ya udah aku Jangan baca dalam dong. hati. Buat gimana kita mau dengar tajwidnya? Aku nggak bisa tajwid. Aku taunya bacanya panjang pendek udah gitu. Nggak bisa tajwid aku. Ya udah coba. Yang dia itu. Waqalu ya ayyuhallazi nuzila alaihi Zikru Zikru innaka la majnun. artinya Los. Artinya nggak tahu. Apa artinya ini? Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Anjir kau. Siapa ini yang bikin Bang? siapa yang bikin? Iya itu. Kenapa menghina Muhammad? Siapa yang menghina? Depok. Iya aku blok aja Bang ini kali ya. Dia menghina loh. Kok menghina? Kok begitu artinya? Coba dicari dulu teman-teman. Ini nih ada yang bilang menghina ini Kementerian Agama. Kok ini yang buat? Mana ada itu? Abi, gimana itu Bi? Turunkan. Coba. Tanya abinya. Lanjut ayatnya, jangan dipotong. Lanjut ayatnya, jangan dipotong katanya. Coba. Iya, lanjut. tapi ini benar atau enggak? Jangan langgar-langgar dulu, dipotong-potong dulu biar kita bisa tahu ini benar atau enggak. Jangan sampai dibilang menghina lagi. Gak boleh dibilang gitu. Ponakan kandung. Ini spam nih, mana mungkin Habib. Cari sendiri Mbak di Google itu. Ini yang bikin ini apa? Kenapa? Ya udahlah aku turun. Udah Bang ya. Emosi aku jadinya. Ya udahlah. Kok emosi sih? Lu gak ngapa-ngapain juga, lu yang emosi. Aneh-aneh aja nih. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Artinya? Itu kan sudah ada artinya di situ. Bang Raka kalau baca Al-Quran tuh jangan dari situnya saja. Dari sebelum ayat itu harus dibaca juga gitu. Ini artinya. Enggak lah, bukan itu artinya.
Maksudnya ini bukan ini artinya. Bukan itu bang, bukan itu. Di artinya bukan itu. Coba lihat di Quranmu. Al-Hijr. Iya nggak apa-apa, kita belajar bareng teman-teman. Kenapa? Bang Mata live-nya apa? Aku Iya. ngomongnya bebas aja sih. Mau ngomong tentang apapun bisa. Politik, hukum, agama, cinta, kasih sayang, kelembutan, semuanya. Tentang bintang-bintang, razi-razi bintang. Halo Kak Asya. Ya halo Kak Mata Pisau. Atau mau banyak kali Asya? Gak sebadan-badan. Kak ini tinggal di mana? Kok penontonnya banyak ya? Dikit kok. Dia Ustadz Kak, emang iya? Enggak. Ustadz Kak. Emang kamu agamanya apa? Kok bertanya agama? Nanya biar kalau tahu ku ajarin, kalau enggak ya udah. Begitu. Jadi kalau misalkan aku agamanya Buddha, kamu mau ajarin juga agama Buddha? Boleh? Agamanya apa? Mikir deh. Agama aja mikir. Oh my goodness. Nah, biasanya sekarang tuh orang, contohnya ya, kalau aku tuh Kristen ya aku Kristen aja sejak kapan aku jadi ustadz. Kamu agamanya apa? Duh. Kenapa harus tahu gitu? Kenapa harus tahu agama aku apa? Kenapa? Ya kalau bagi saya sih agama tuh bukan privasi lagi, tetapi sudah menjadi suatu hal yang ya kita harus mengakui lah Tuhan kita, supaya dia juga akan mengakui kita di kemudian hari. Bener Kan gak? nggak usah ngomong-ngomong ke semua orang kalau agama saya ini loh, agama saya itu loh gitu ya. Gue bangga sih jadi Kristen, kenapa emangnya? Saya Kristen dan saya bangga, kenapa harus malu? Nggak ada yang malu, cuman kayak Kenapa tidak dulu perlu tanya orang seperti tahu itu? aja. Loh, saya harus kasih tahu bahwa saya seorang Kristen dan saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Ngapain saya harus malu? Oke. Gimana denganmu? Agamaku, Kamu malu punya agamaku, agama? agamamu, agamamu. Kamu malu mengakui? Enggak. Terus kenapa nggak mau mengakui? Kenapa harus diakui? Ya gimana saya aja, saya mau bilang aku agamanya apa, gak apa-apa dong, bebas dong. Kalau aku, iya dong, gak apa-apa dong. Kayak kan gak semua orang harus tahu gitu loh. Kalau misalkan aku Kristen nih, terus aku bilang Islam, gak apa-apa dong, berarti gitu. Kalau kamu seorang Kristen, terus kamu Ya. mengakuinya Islam, itu berarti berdusta kan? Dan orang Kristen gak diajarkan untuk berdusta. Katakan ya jika itu benar, katakan tidak jika itu hal yang salah. Jadi dalam kekristenan itu tidak diajarkan untuk berdusta. Karena iblis adalah bapa dari segala pendusta. Baik. Jadi apa yang kita akan bicarakan lagi selain agama? Gimana hari ini? Happy kah? Atau Hari lagi ini- gak baik-baik aja?
Hari ini aku senang bisa bertemu denganmu. Oh ya? Kenapa tuh? Karena aku bisa mengajarkan kepadamu suatu hal yang berbeda di luar pemikiranmu. Iya, mulailah belajar untuk membaca dan mengerti. Kamu kalau membaca itu untuk mengerti, Kak. Benar gak sih? Mengerti nggak nambah ilmu iya. Berarti tujuannya membaca itu untuk mengerti kan? Ya, terus Kalau seandainya membaca tapi tidak mengerti, disebut bodoh nggak sih itu? bisa jadi. Jadi hanya hal-hal semudah itu aja sih sebenarnya. Supaya kamu membaca dan mengerti. Jangan membaca seperti burung beo menghafal. Oke ya, kasih ya Kak ya. Ya, Nanti sama kita ya. ketemu lagi di lain kesempatan. Baik. Bye-bye. Asya. Ya, gimana menurut pendapat kalian? Memang betul ya, kalau menghafal itu ya apa yang ada di atas di otak aja, apa yang sudah kerekam ya itu aja. Tapi untuk tahu artinya ya nggak bisa. Seharusnya ya kalau kita mempelajari sesuatu apa yang kita percaya, bukan hanya menghafalnya, hanya tahu di isi kepala kita apa saja tulisan-tulisan yang tercantum tentang sesuatu itu, tapi kita juga harus memahami dengan akal kita, kan Tuhan berikan kita akal. Apalagi ketika itu berkaitan dengan suatu kepercayaan. Bagaimana kita percaya suatu itu kalau kita tidak ingin untuk memahaminya lebih lagi. Seperti dalam kekristenan, ya kita percaya dan karena kita percaya maka kita ingin untuk mendalaminya dan ketika kita mendalaminya, kita memahaminya, itu juga yang membuat kita untuk makin percaya gitu. Jadi untuk beberapa tadi mbak-mbak ini atau kakak-kakak ini, bagi saya ya mereka memang perlu diajarin lagi ya gitu ya. Ini mata pisau ya secara tidak langsung ya mengejek mereka sebenarnya gitulah. Saya yakin kalian juga punya komentar-komentar tersendiri lah tentang mereka-mereka ini yang hanya tahu membaca tapi nggak tahu hafal. Tahu menghafal, tahu baca tapi nggak tahu arti. Sorry, saya kebalik ya. Jadi kalau hafalan itu ibaratnya kalau dalam kekristenan suka menghafal doa Bapa kami, tapi nggak paham itu sebenarnya doa Bapa kami itu apa. Dan orang yang sebut doa Bapa kami kadang-kadang dijadikan mantra tapi hidupnya juga sembarangan. Padahal dalam doa Bapa kami itu ya sangat dalam maknanya, bagaimana seorang yang berdoa dan menyembah kepada Tuhan gitu. Tapi kalau nggak paham ya itu dia hanya soal sebut, bahkan ya mungkin hanya dari KTP, maksudnya dia beragama Kristen tapi nggak sungguh-sungguh gitulah. Tapi ya mungkin seperti ini mencirikan, karena di Kristen juga ada kok yang seperti itu. Ada berapa mereka hafal ayat Alkitab tapi tidak mereka pahami gitulah. Tapi saya yakin bahwa tidak semua orang Kristen begitu. Tapi kalau seperti ini tadi kayaknya kebanyakan deh mereka hanya suka menghafal saja. Baik, kalau kalian mau memberikan usulan tentang channel ini atau untuk saran untuk video-video berikutnya, silahkan komen aja di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan berikan like kalian. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.